never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. 한건 사실입니다. 오늘 경기를 봤을 때 너무 생각이 않았어요. Mantan rekan setim Megawati Hangestri, Lee So-young mendapat kritikan tajam dari media Korea. Pasalnya ex-kapten Red Sparks itu memiliki gaji tinggi tapi tidak sesuai dengan performanya. Mantan rekan Megawati, Lee So-young dinilai memiliki gaji tinggi untuk membelai BK Altos, dan para fans memiliki ekspektasi tinggi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di musim ini. Lee So-young merupakan mantan kapten Jungkwanjang Red Sparks sekaligus sahabat Megawati Hangestri. Lee So-young dan Mega sama-sama dekat ketika bermain di musim lalu dan membawa Red Sparks lolos ke babak playoff. Kedekatan keduanya bahkan sampai di luar lapangan, di mana Mega cukup sering hangout dengan rekan setimnya untuk mengunjungi kafe milik Lee So-young. Namun memasuki musim 2024 hingga 2025, Red Sparks melakukan perombakan di kubu skuad yang dilakukan oleh sang pelatih, Ko Hae-jin. Musim lalu, Ko Hae-jin memiliki Megawati Hangestri, Giovanna Milana dan Lee So-young. Tetapi, Giovanna Milana tak diperpanjang kontrak bersama Red Sparks, menyusul kepindahan Lee So-young ke IBK Altos. Tak berhenti di situ, Red Sparks memutuskan kembali menggunakan jasa Megawati dengan memperpanjang kontraknya di musim ini. Ko Hae-jin pun membentuk senjata mematikan baru di Red Sparks. Kini ada trio MVP yaitu Megawati Hangestri, Vanja Bukilic dan Pyo Sung-ju. Terbukti secara perlahan, trio MVP ini menjadi momok menakutkan bagi tim-tim lawan. Bahkan duet Mega dan Vanja kini menjadi tandem paling banyak dibicarakan oleh sejumlah pengamat atas kehebatannya. Lee So-young menandatangani kontrak agen bebas dengan IBK Altos dengan total 2,1 miliar won, gaji tahunan 700 juta won, selama 3 tahun. Sebagai gantinya, Red Sparks mendapatkan Pyo Sung-ju atas pindahnya Lee So-young ke IBK Altos. Awalnya banyak yang meragukan kemampuan Pyo Sung-ju, tetapi pertandingan melawan Hyundai Hillstate dirinya membuktikan dia bisa berkontribusi bagi tim dengan mendapat gelar MVP pertandingan pada laga kontra Hyundai Hillstate. Di sisi lain, angka yang didapatkan oleh Lee So-young sangat jauh dengan gaji yang Megawati Hangestri di Red Sparks. Tim IBK Altos berharap dengan mendatangkan Kapten Red Sparks, Lee So-young bisa memimpin IBK Altos dengan performa lebih baik di Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. Sayangnya, Lee So-young menderita rentetan cedera, sehingga rencana pelatih Kim Ho Cheol menjadi kacau. Banyak penggemar IBK Altos juga kecewa atas cedera dan tidak berkontribusinya Lee So-young. Sudah bukan rahasia lagi dalam divisi putri Liga Voli Korea bahwa pemain asing dan pemain kuota Asia memiliki sistem gaji yang berbeda. Pemain asing menerima gaji 250.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 4,05 miliar rupiah, untuk pemain baru dan 300.000 dolar AS atau sekitar 4,87 miliar rupiah, untuk pemain di tahun kedua atau lebih yang memperbarui kontrak mereka atau dipindahkan ke tim lain. Pemain kuota Asia awalnya seharusnya menerima 100.000 dolar AS atau sekitar 1,62 miliar rupiah, termasuk pajak untuk tahun pertama dan kedua. Tetapi, Dewan Direksi Federasi Bola Voli Korea KOVO memutuskan pada Januari 2024 untuk menerima 120.000 dolar AS atau sekitar 1,94 miliar rupiah, untuk tahun pertama dan 150.000 dolar AS atau sekitar 2,43 miliar rupiah, untuk tahun kedua atau lebih. Pemain asing menerima sekitar 2 kali lipat lebih banyak dari pemain kuota Asia. Ini berarti bahwa ekspektasi terhadap keterampilan pemain asing lebih tinggi daripada pemain kuota Asia. Terkait hal ini, ada pemain yang secara tidak adil dicap sebagai pemain kuota Asia. Ini karena ia mendominasi Liga Voli Korea dengan keterampilan yang jauh lebih unggul daripada kebanyakan pemain asing dan mendominasi liga. Ini adalah kisah pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, yang telah bermain selama 2 musim bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Megawati memiliki gaji tahunan sebesar 150.000 dolar AS atau sekitar 2,43 miliar rupiah. Sayangnya, tidak ada satupun pemain. Ada pemain yang tidak dapat bermain lama di lapangan karena cedera, dan ada pemain yang kekuatannya dibayangi oleh kelemahan seperti Recei Febola. Kim Yeon Kong dan Yang Hyo Jin juga harus mengalah selangkah kepada Megawati jika hanya mempertimbangkan efektivitas biaya. Megawati adalah yang terbaik dalam hal performa dan efektivitas biaya di antara pemain lokal, asing, dan Asia. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu adalah satu-satunya pemain dalam DVD Putri Liga Voli Korea yang memiliki tingkat keberhasilan lebih dari 50% dalam serangan balik, 51,47%. Ia sama sekali tidak kurang dibandingkan dengan pemain asing yang berpenghasilan 250.000 hingga 300.000 dolar. Bahkan, ia menunjukkan keterampilan yang jauh lebih baik daripada beberapa pemain yang hanya orang asing dalam nama. Ia berada pada level di mana ia dapat dipilih bahkan jika ia berpartisipasi dalam uji coba pemain asing.
Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin berterima kasih kepada Megawati yang telah bertanggung jawab atas sisi kanan Red Sparks untuk tahun kedua. Media Korea memuji habis-habisan Red Sparks dan Megawati Hangestri yang sukses mencetak 12 kemenangan beruntun di Liga Voli Korea Selatan, Rabu, 22 Januari 2025. Red Sparks sukses memperpanjang rekor 12 kemenangan beruntun di Liga Voli Korea usai mengalahkan Hyundai Hillstate 3-2. Megawati dan Vanja Bukilit jadi bintang kemenangan di laga tersebut dengan total mengemas 69 poin. Mega tercatat sebagai top skor dengan mencetak 38 poin, sementara Bukilit 31 poin. Ini adalah kemenangan beruntun di 12 pertandingan. Berkat penampilan hebat Mega dan Bukilit yang membuktikan kualitas mereka, Red Sparks mencetak rekor di kandang lawan, tulis Starnes Korea. Selepas pertandingan, Megawati dinobatkan jadi MVP atau pemain terbaik setelah tampil impresif saat Red Sparks kalahkan Hillstate di Gimnasium Suwon. Total Megawati mencetak 38 poin dalam pertandingan Hillstate versus Red Sparks. Pada set kelima, Mega mencetak 10 dari 15 poin yang dicetak Red Sparks. Torehan 38 poin menjadi rekor tersendiri bagi Megawati saat melawan Hillstate di Liga Voli Korea. Sebelumnya pemain kelahiran Jember, Jawa Timur, ini memiliki poin terbanyak lawan Hillstate, 34 angka, pada pertandingan di putaran pertama musim ini. Kemenangan atas Hillstate membuat Red Sparks melanjutkan rekor kemenangan menjadi 12 pertandingan di Liga Voli Korea 2024-2025 sejak mengalahkan IBK Altos pada putaran kedua. Kemenangan ini membuat Red Sparks meraih 2 poin. Red Sparks tetap di peringkat ketiga klasemen Liga Voli Putri Korea Selatan dengan mengemas 43 poin dari 22 pertandingan yang dijalani. Sedangkan, Hillstate yang meraih 1 poin tetap di peringkat kedua dengan mengoleksi 47 poin dari 22 pertandingan yang telah dilakoni. Pelatih Red Sparks Ko Hye-jin memberikan pujian tinggi kepada Megawati Hangestri Pertiwi setelah menang 3-2 atas Hillstate. Kemenangan atas Hillstate krusial bagi Red Sparks, dengan tambahan 2 poin Red Sparks kini memangkas jarak dengan Hillstate menjadi 4 angka. Salah satu pemain yang jadi sorotan dalam laga melawan Hillstate adalah Megawati Hangestri Pertiwi. Pemain berjulukan Megatron itu menjadi top skor dalam laga Hillstate versus Red Sparks setelah mencetak 38 poin. Sebanyak 10 poin dikemas Megawati pada set kelima yang jadi babak penentuan bagi kedua tim. Ko Hye-jin tidak menyembunyikan kekagumannya kepada bintang timnas voli putri Indonesia tersebut. Dia pemain yang sangat hebat. Pemain yang benar-benar luar biasa, ujar Ko Hye-jin dikutip dari MK Sports. Dia memiliki rasa tanggung jawab yang kuat, dan dia tidak pernah menunjukkannya bahkan ketika keadaan sulit, dan dia memiliki kemauan untuk melakukannya sendiri, ucap Ko Hye-jin menambahkan. Merekrut Megawati pada musim 2023-2024 sebagai pemain kuota Asia dianggap sebagai salah satu keberuntungan dalam hidup Ko Hye-jin. Pasalnya, kemampuan Megawati jauh lebih berkembang pada musim keduanya bersama Red Sparks. Ketika penggemar Indonesia memberi kami bunga bernama Edelweiss, saya bertanya apa artinya, dan mereka berkata tangguh. Ia benar-benar pejuang yang kuat, tutur Ko Hye-jin memuji semangat juang Megawati. Saya pikir memilih Mega saat itu adalah salah satu saat paling beruntung dalam hidup saya, kata Ko Hye-jin melanjutkan. Dalam pertandingan ini Megawati tampil cemerlang dengan mengemas 38 poin. Megawati menjadi pemain yang paling banyak mencetak poin dari kedua tim dalam pertandingan ini. Raihan ini membuat Megawati tetap berada di peringkat ketiga daftar top skor Liga Voli Korea dengan menorehkan 538 poin. Sementara rekan setim Megawati yaitu Vanja Bukilit sukses menyumbang 31 poin. Raihan tersebut membuat Bukilit tetap berada di peringkat kelima daftar top skor Liga Voli Korea dengan mengoleksi 487 poin. Sedangkan dari kubu Hillstate, Laetitia Moma Basoko menyumbangkan 29 poin dalam pertandingan ini. Dengan raihan tersebut Moma kini mengoleksi 504 poin dan menempati posisi keempat daftar top skor Liga Voli Korea. Sementara di posisi puncak top skor Liga Voli Korea masih ditempati Victoria Dancak dari IBK Altos dengan mengemas 569 poin. Sedangkan di posisi kedua top skor Liga Voli Korea ditempati Giselle Silva dari GS Chalters dengan mengemas 545 poin. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks Suwon Hyundai NC Hillstate pada putaran 4 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks sukses mempecundangi Hyundai Hillstate dalam lanjutan Liga Voli Korea yang berlangsung dramatis pada Rabu, 22 Januari 2025. Bertandang ke Suwon Gimnasium, Suwon, Korea Selatan, Megawati Hangestri dan kawan-kawan sukses membalikan situasi lewat kemenangan super comeback atas tim juara bertahan, dengan skor 3-2.
Banyak peristiwa dramatis dan ajaib sepanjang laga tim asuhan Ko Hee-jin hari ini yang sempat start buruk di awal set pembuka. Tetapi momentum paling sakral terjadi sejak servis beruntun Megawati di set kedua yang sukses membalikkan situasi dari tertinggal jauh jadi menang. Bukilit main agresif dan menjadi penyumbang ban hak poin di awal laga bersama Mega. Keunggulan 8-6 ternyata hanya sementara setelah Red Sparks kecolongan pasca timeout. Laetitia Moma Basoko menghujam pertahanan tim tamu dan menyamakan kedudukan 9-9. Wipawei Srithong juga tak ketinggalan kembali jadi sosok kunci Hyundai Hillstate yang berhasil meredam serangan-serangan Mega atau Bukilit. Kedudukan berbalik dengan Red Sparks tertinggal 13-15. Yeom Hyeseon dan kawan-kawan masih mencoba menempel skor lawan hingga 14-16 bahkan 18-19. Tetapi lagi-lagi setelah timeout, performa Red Sparks mudah diacak-acak Hillstate. Hillstate terus melaju menjauh 20-18 dengan Wipawei kembali jadi sosok kunci yang aktif menjaga pertahanan. Seranban Wipawei juga lolos dari tembok yang dibangun Park Eun-jin. Hillstate makin unggul 22-19. Set pertama jadi milik tim tuan rumah dengan skor 25-21. Memasuki set kedua, penyakit lama Red Sparks masih terjadi yakni banyak melakukan error sendiri. Saat tertinggal 19-23, momentum dramatis didapat Red Sparks melalui servis beruntun Mega. Setelah adu deuci sampai 27-27, akhirnya Red Sparks merebut peluang emas ketika spike keras Moma kembali digagalkan. Kali ini oleh Jung Hoyang dan kemenangan set kedua untuk Mega dan kawan-kawan dengan 29-27. Pada set ketiga, kesalahan demi kesalahan Red Sparks terulang lagi hingga tertinggal Mei 10. Namun posisi tertinggal tampaknya justru lebih nyaman bagi Mega dan kawan-kawan karena mereka kembali berhasil mendekatkan jarak. Red Sparks masih menjaga kedekatan skor, tetapi sayangnya di akhir set mereka kurang beruntung setelah servis Moma Basoko tipis ke sisi kiri Pio dan dinyatakan masuk. Tim asuhan Ko Hee-jin kalah 23-25. Pada set keempat, Red Sparks menguasai kendali permainan dengan unggul 8-6. Sempat banyak kesalahan yang terjadi dalam kedudukan unggul jauh. Tapi untungnya kali ini Red Sparks merebut set keempat dengan skor 25-18. Di set kelima, set penentuan, laga menjadi lebih menegangkan. Red Sparks berhasil start bagus dengan unggul 6-1. Duel kedua tim kembali berlangsung menegangkan saat Red Sparks nyaris terkejar dari 14-11 jadi 14-13. Dalam situasi krusial, spike keras Mega gagal dikembalikan Go Yerim, sekaligus memastikan mereka menang 15-13. Pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks yaitu Ko Hee-jin ternyata menyimpan sebuah perasaan bersalah kepada para pemainnya. Lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada hari Sabtu, 18 Januari 2025, kemarin dituntaskan dengan apik oleh Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Bertindak sebagai tuan rumah, tim yang diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi itu membungkam Gimcheon Korea Expressway High Pass. Red Sparks berhasil menang 3 set langsung untuk mendapatkan poin sempurna dengan skor akhir 3-0. Ini menjadi 3 poin sempurna pertama yang didapatkan oleh Red Sparks setelah 2 pertandingan sebelumnya mereka harus berjibaku hingga 5 set.